Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan, NIM 1914040071 dari Tadris Matematika B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban hasil UTS saya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Jawaban saya yaitu pengukuran hasil belajar dapat diartikan sebagai kegagalan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan beserta ketuntasan nominal. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran baik menggunakan teks maupun non-teks. Sedangkan evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai kriteria kelulusan atau tindakan dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, contohnya yaitu jika kita diminta untuk memilih dua buah pensil yang berbeda ukuran, maka secara otomatis kita akan memilih pensil yang memiliki ukuran yang panjang. Alasannya di mana kita akan bisa menggunakan pensil yang panjang dapat digunakan dengan waktu yang cukup lama. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kita akan selalu melakukan penilaian sebelum menentukan pilihan untuk memilih sebuah objek atau benda. Di dalam melakukan penilaian, kita perlu mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Tujuannya untuk membandingkan ukuran mana yang akan kita pilih, sehingga kita dapat menyimpulkannya. Kegiatan mengukur objek yang kemudian dilanjutkan dengan menilai, di mana yang dinamakan dengan evaluasi. Jadi, tanpa adanya pengukuran dan penilaian, evaluasi tidak akan dapat dilaksanakan. Baiklah, soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan penilaian ranah kognitif efektif dan psikomotor beserta contoh. Jawaban saya yaitu penilaian ranah kognitif dalam berhitung dapat disertakan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami hitungan secara tepat dan kritis. Aktivitas seperti ini sering disebut dengan kemampuan membaca atau lebih khusus kemampuan kognisi. Sedangkan penilaian ranah efektif yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa untuk membaca. Dan sedangkan penilaian ranah psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan berhitung. Contohnya yaitu jika dalam sebuah pelajaran seseorang pengajar menjelaskan tentang sistem fotosintesis pada tumbuhan, maka ada beberapa penilaian yang harus dilakukan. Penilaian yang pertama yaitu penilaian kognitif. Pada penilaian kognitif ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Selanjutnya, kapan fotosintesis dapat dilakukan? Mengapa tumbuhan harus berfotosintesis? Di mana tempat tumbuhan berfotosintesis? Dan bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan? Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bentuk dari penilaian kognitif. Selanjutnya, penilaian efektif. Penilaian efektif yaitu nomor nama yang mengungkapkan pendapat kerjasama dengan skor nilai. Dan selanjutnya, penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini yaitu nomor kelompok identifikasi masalah hasil pengamatan jumlah skor nilai. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan rubrik holistik dan analitik. Jawaban saya yaitu rubrik holistik dikenal sebagai pendekatan general impression berdasarkan perbandingan suatu sampel esai atau penulisan kepada kriteria yang lebih diterapkan. Sedangkan rubrik analitik adalah pemeriksaan jawaban bentuk esai di mana marko diberikan berdasarkan kriteria terperinci. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran.
Jawaban saya yaitu bobot ialah pemberian bobot pada suatu soal dengan cara membandingkan soal dengan soal lainnya dalam suatu perangkat-perangkat yang sama. Sedangkan skala adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang digunakan untuk menyimpulkan data individu dengan menggolongkan menilai tingkah laku situasi dalam tingkatan tertentu. Sedangkan skor merupakan hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nah, soal yang kelima yaitu jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes beserta alat-alatnya. Teknik evaluasi tes adalah cara yang dipergunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Alat-alatnya terdiri dari tes tertulis dan tes tulisan. Sedangkan teknik evaluasi non-tes yaitu melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Alat-alatnya terdiri dari dengan melakukan observasi, wawancara, skala sikap, dan angket. Soal yang keenam yaitu apa ciri-ciri tes yang baik? Jawaban saya, ciri-ciri tes yang baik adalah terdiri dari validitas, rehabilitas, objektivitas, pratibilitas, dan ekonomis. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan tingkat rendah tidak menghasilkan suatu yang baru serta tidak memerlukan keterampilan berpikir lebih rumit. Sedangkan kemampuan tingkat tinggi dituntut atau diperlukan kemampuan aplikasi, informasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan masing-masing kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis apa saja beserta indikator dan kemampuan tingkat tinggi apa saja beserta indikatornya. Jawaban saya yaitu kemampuan tingkat rendah yang terdiri dari yang pertama yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dengan situasi berbeda. Indikatornya yaitu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasi objek-objek berdasarkan konsep matematika, dan menerapkan konsep algoritma. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan. Indikatornya yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, atau persamaan dalam bentuk matematika. Selanjutnya mengubah kejadian nyata menjadi bahasa, mendengarkan, menulis, dan berdiskusi. Selanjutnya penalaran. Penalaran adalah penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan. Indikatornya yaitu menarik kesimpulan, memperkirakan jawaban, mengajukan lawan contoh. Nah, untuk kemampuan tingkat tinggi terdiri dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah itu sendiri. Indikatornya yaitu menyelidiki dan mengerti isi matematika. Selanjutnya menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan, dan menerapkan proses model matematika untuk situasi dunia nyata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.